A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya tak pernah henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya saya Pika Nurmansyah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit mereview tentang Quran yang kita miliki atau yang sering kita baca sehari-hari. Apakah menggunakan mushaf standar Indonesia ataukah mushaf Madinah? Apakah Rasam Utsmani ataukah Imla'i? Nah, jadi kan kita sering bertanya-tanya, kita belum, terutama saya masih belum bisa membedakan apakah ini Madinah atau mushaf standar Indonesia. Nah, jadi mari kita sama-sama, apabila ada yang salah mohon dibenarkan. Nah, ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tarikh Al-Quran dari dosen pengampu yaitu Pak Yahya. Nah, langsung saja untuk pengaplikasiannya dengan Al-Quran ini untuk kepada video selanjutnya. Langsung saja, kan seringkali kita mendengar istilah Rasam Utsmani saat berhadapan dengan mushaf Al-Quran. Nah, jadi Rasam Utsmani itu adalah tata cara penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Namun beberapa model dan cara penulisan Al-Quran mushaf Utsmani ini masih terdapat di dalam Al-Quran di Indonesia. Nah, kemudian apakah mushaf standar Indonesia ini tidak menggunakan Rasam Utsmani? Kan kita sering bertanya-tanya, seperti apa sih Rasam Utsmani itu? Apakah Al-Quran yang sering kita baca sehari-hari itu menggunakan Rasam Utsmani ataukah tidak? Nah, jadi penulisan Rasam Utsmani dalam mushaf standar Indonesia dan Madinah, jadi Rasam Utsmani ini digunakan dalam mushaf standar Indonesia dan juga digunakan dalam mushaf Madinah. Nah, keduanya ini menggunakan Rasam Utsmani, meski demikian dalam penulisannya terdapat perbedaan. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang bertanya, kunaon sih mengapa kita harus menggunakan Rasam Utsmani? Karena untuk menghindari kesalahpahaman ketika kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian ahli bahasa Abu Aswad Ad-Dauli merumuskan tanda harokat dan titik atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu 6 kaidah dalam penulisan Rasam Utsmani. Nah, sebelum kita mengaplikasikannya dalam Al-Quran yang kita baca sehari-hari, yang kita punyai, kita ke 6 kaidah dalam penulisan Rasam Utsmani dulu. Nah, yang pertama itu al-hadfu. Al-hadfu yaitu membuang huruf. Nah, huruf yang dibuangnya itu alif, wawu, ya, lam, dan nun. Nah, salah satu contohnya yaitu huruf alif yang dibuang. Contohnya seperti lafaz yang tadinya shodiqina menjadi shodiqin. Nah, seperti itu. Jadi pada kata yang pertama so-nya itu panjang, tetapi setelah menggunakan kaidah dalam penulisan Rasam Utsmani yaitu al-hadfu menjadi shodiqina. So-nya itu menjadi pendek dan tidak lagi ada alif karena dibuang. Nah, itu yang pertama, hadfu. Kemudian yang kedua yaitu ziyadah. Kalau ziyadah itu sudah tidak asing, yaitu menambahkan huruf. Contohnya seperti alif, wawu, dan ya. Nah, salah satu contohnya yaitu menambahkan alif. Nah, yang tadinya lan nad'uwa. Nah, kan itu tidak panjang ya, tidak ada alif. Kemudian ditambahkan alif, kemudian menjadi lan nad'uwa. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu hamzah.
hamzah, contohnya yaitu hamzah yang berbentuk alif. Nah, jadi hamzahnya ini berada di kepala alif. Contohnya seperti lafaz an'amta, an'amta. Nah, seperti itu. Terus yang keempat yaitu badal atau yang kita sering dengar yaitu sebagai pengganti. Nah, contohnya yaitu seperti mengganti nun taukid dengan alif. Nah, contohnya seperti idzan. Nah, itu kan tidak memakai tanwin ya, tetapi memakai nun taukid. Nah, kemudian diganti dengan alif. Idzan. Nah, seperti yang ada di tulisan tersebut. Kemudian wasol fasol. Nah, dan yang keenam yaitu lafaz yang memiliki dua qiraat. Jadi dibacanya itu bisa dua. Yang pertama maliki dan yang kedua yaitu maniki. Nah, kemudian di Indonesia itu biasanya ini terdapat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4, dan di Indonesia biasanya memakai lafaz maliki, maliki, seperti lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin. Nah, mungkin kurang lebih 6 kaidah dalam penulisan Dasam Utsmani ini seperti ini. Yang kedua, selanjutnya yaitu Mushaf Standar Indonesia atau yang sering kita kenal dengan singkatan MSI. Nah, ditulis dengan mengikuti riwayat Imam Abu Amr bin Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Nah, yang bersumber dari qiraat Abu Bakar Asim bin Abi An-Najub Al-Kufi. Nah, kemudian dari 4 sabda Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit, kemudian Ubay bin Ka'ab. Nah, untuk terkait dengan jumlah ayat, MSI mengikuti metode perhitungan ulama Kufah yang berasal dari Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Habib As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana pada kitab Al-Bayan karya Abu Amr Ad-Dani. Nah, kemudian dan kitab Tahqiq Al-Bayan karya Syekh Muhammad Al-Mutawalli. Nah, karya Syekh Muhammad Al-Mutawalli serta kitab-kitab lain. Terkait itu perhitungan ayat Al-Qur'an yaitu 6.236 ayat. Itu menurut dari imam yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya di Mushaf Madinah ketika terjadi beberapa hukum bacaan tajwid pada Al-Qur'an tidak ada tanda yang membantu bagaimana membaca dan mengucapkan lafaz tersebut. Nah, sebagai contoh pada lafaz Allah atau lam jalalah, seperti dalam Mushaf Madinah ini tidak mencantumkan fathah berdiri, fathah qaimah. Nah, pada lam yang memang harus dibaca panjang 2 harokat, sementara di Mushaf Standar Indonesia ini lam pada lafaz Allah dibuat fathah berdiri agar dibaca panjang 2 harokat. Nah, tanda tersebut diberikan agar masyarakat Indonesia jangan sampai salah atau keliru dalam mengucapkan lafaz Allah tersebut. Nah, jadi seperti itu. Untuk contohnya ini seperti Quran yang sudah saya sediakan, dan ini merupakan Mushaf Standar Indonesia. Kemudian ini menggunakan Dasam Utsmani. Nah, kemudian pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada lafaz Allahnya ini menggunakan lam yang lamnya ini dibuat panjang. Pada lafaz Allah Bismillah ini termasuk ke dalam Mushaf Standar Indonesia. Nah, mengapa? Karena lam pada lafaz Allah dibuat fathah berdiri agar dibaca panjang 2 harokat. Nah, jadi tanda ini lam pada lafaz Allah ini
diberikan agar masyarakat Indonesia jangan sampai salah dalam menyampaikan atau mengucapkan lafaz Allah tersebut. Nah, jadi bismillah. Mungkin cukup sekian sedikit penjabaran tentang perbedaan mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita bertemu di lain waktu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.